Terus ini lagi, jadi kalau misal dengerin omongan orang, kadang terus ngomong kayak seolah-olah itu orang itu kayak mikirnya kita itu kayak nggak kepengen punya anak. Jadi kayak ngelihatnya tuh kita santai-santai saja, santai slow-slow aja, gitu, padahal usahanya jadi kayak ngelihatnya tuh kita santai-santai saja, santai slow-slow aja, gitu, padahal usahanya sudah kemana-mana, udah cari ini dari cari itu, entar tanya sana tanya sini, dokter sana dokter sini, itu sudah ya. Kalau ndak orang yang ndak tahu ya orangnya mereka itu kayak kita itu santai-santai aja, sebenarnya ya enggak. sebenarnya kita itu udah ngelakuin banyak hal. Udah ikhtiar, kita itu udah ya semampu kita, semaksimal kita, apapun yang kita bisa udah kita lakuin ya kan. Tapi masih belum dikasih kan ya itu Allahu a'lam. Kan itu memang apa, kalau misal Allah belum berkehendak ya memang belum dapat. Dan pesennya buat kayak kita gitulah, kayak temen-temen yang dapat omongan kayak gitu tuh sebaiknya gimana? Buat temen-temen yang misal kayak kita nih dapat omongan yang kayak gitu tuh, cara menyikapinya itu gimana sebaiknya? Cara menyikapinya ya biarin aja, kita Mending masa nggak usah bodoh dijawab. aja, nggak usah dijawab ya dijawab. Kalau ditanyain ya dijawab ya semampunya aja. Orang kita udah usaha, kita udah ikhtiar, ya itu di atas ya kan, yang kuasa yang jawab. Kalau kita dijawab kok belum punya anak, itu yang di atas. Kita udah usaha, kita udah berusaha, kita sudah berdoa maksimal mungkin, tapi belum dikasih, ya itu kan rahasia yang di atas. Ya jawab gitu aja, itu rahasianya yang di atas. Iya, betul. Jadi nggak usah terlalu dipikirin gitu. Walaupun aku kadang sih sering juga kayak kepikiran juga. Misal sama orang, kalau orang tanya itu kita nggak masalah ya. Namanya orang punya mulut, tanya itu wajar. Cuma kalau udah dijawab itu ya udah gitu, nggak usah terus nyecer terus kayak gitu. Itu tuh kayak bikin kita itu sakit hati. Jadi buat orang-orang yang gampang banget punya anak, atau yang umum kayak gitulah, yang wajar kayak orang-orang lain nikah terus punya anak, mending omongannya itu dijaga. Seandainya itu terjadi sama anak keturunannya, gimana coba? Belum tentu kalian itu kuat kayak kita gitu. Jadi biar bisa saling menghargai lah. Misal kalian itu nggak ngerti tentang kita atau tentang orang-orang yang belum punya anak, itu nggak usah sok tahu, nggak usah sok ngerti yang kayak kok kamu santai-santai sih nggak punya keinginan buat punya anak. Itu tuh sebenarnya kalian tuh udah sok tahu banget, padahal kalian belum ngerti gitu apa yang udah kita lakuin gitu. Terus ngomong lagi yang macem-macem bla bla bla, nggak bisa aku sebutin satu-satu karena terlalu banyak kalimat-kalimat yang orang kasih ke kayak orang-orang semacam kita yang belum punya anak. Itu tuh banyak banget kalimat-kalimat yang itu tuh bikin kita sakit hati. Kalau nanya itu sewajarnya aja. Jadi nanya udah punya anak belum, kalau emang orang itu nggak pernah ketemu sama kita, itu tuh wajar. Tapi kalau orang yang udah ngerti kita itu belum punya anak, itu nggak usah yang ngomongnya itu emang nggak pengen punya anak, jangan terlalu santai-santai, jangan KB, jangan ini, jangan itu, coba kesini, coba ngelakuin ini, coba ngelakuin itu. Itu tuh kesannya tuh kalian itu kayak sok tahu banget dan sok ngerti banget, tanpa nanya dulu, tanpa kayak ngerti keseharian kita, tahu-tahu langsung ngomong kayak gitu. Jadi semua orang namanya manusia itu pastilah punya keinginan punya anak, nggak mungkin enggak. Dan itu nggak perlu ditanyain, semua orang pasti pengen punya anak. Kalau ditanya kesepian, emang nggak kesepian? Ya pasti kesepian lah ya enggak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang konyol menurut aku dan bikin sakit hati itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Emang nggak kesepian apa? Emang nggak kepengen punya anak apa? Ya kepengen lah, ya kesepian lah, namanya kita berdua udah beberapa tahun. Ya pasti kesepian, ya pasti pengen punya anak. Tapi emang kita kasih
ngasih tahu ke orang-orang. Emang kita kayak meratapi? Ya enggak kayak gitu. Kita memang kayak kecewa, kadang kita sedih, tapi ya cukup kita yang tahu gitu, nggak harus orang-orang itu tahu. Intinya tuh kayak gitu teman-teman. Dan kalau misal orang-orang ngelihat kita terutama ya, kayaknya kok senang-senang aja, kayaknya happy-happy aja, santai-santai aja. Ya memang harus kayak gitu. Nah, jawabannya betul sekali. Memang Pinter harus banget sih seperti saya. itu. Nah, Orang kita yang belum punya dikasih keturunan itu memang harus seperti ini, harus seperti dinikmati ini. sebenarnya kita itu gini ya, kalau misal Tapi kalau dari awal-awal ini tidak Nggak bisa, bisa. tidak bisa. Betul. Tapi makanya aku harus dukung terus, harus support terus, biar apa? Biar relax, biar seneng, biar happy terus, biar apa ya, enjoy terus. Tidak kepikiran ini itu dulu. Tidak usah terlalu dipikirin, tidak usah terlalu di dalam-dalamin yang mikir. Santai aja, tapi itu terus. Kayak Tapi tidak kita. cuma 1 kali 2 kali, itu beberapa puluh kali, berapa ratus kali aku bilang seperti itu. Santai lo neng, santai lo neng, Ya, selalu seperti ya mas itu. kayak gitu. Jadi apa ya, kalau aku terlalu kepikir banget. Kalau emas itu yang orangnya lebih santai. Sebenarnya bukan nggak ngerasain, emas ngerasain, cuma emas lebih bisa memanage perasaan. Tapi kalau neng kayak langsung kayak ekspresif banget gitu. Jadinya kalau misal sedih ya kelihatan sedih banget. Kalau mas enggak, mas bisa ngatur perasaannya gitu. Jadi kalau ditanya kayak kok kayak nikmat aja, santai-santai aja, bisa liburan, bisa kayak sekarang ini santai-santai nongkrong kayak gini misalkan, kelihatannya kayak happy aja berdua. Iya, memang kita berusaha untuk happy berdua karena memang saat ini kita masih berdua. Yang dibutuhkan tuh ya seperti ini dulu. Iya. Ya seadanya aja, ya kan. Ini Jadi- juga lihat setiap hari kita jalan-jalan juga enggak. Kita ya kalau lagi pengen, lagi ini juga apa? Bentuk usahanya kita mendapatkan Untuk- keturunan juga seperti ini. Salah satunya itu kan Salah salah satu ya satu seperti supaya kita jalan-jalan. ini adalah salah satu upaya kita untuk dapat keturunan, yaitu kita senang-senang, happy. Jadi hati dan pikiran kita itu harus sinkron, harus happy, nggak boleh pikirannya itu mikir kemana gitu. Jadi makanya kenapa kita kelihatannya kayak kok senang-senang aja berdua. Ya memang saat ini kita berdua, jadi kita harus senang gitu, mau nggak mau kita memang harus menikmati dan harus senang. Ini juga salah satu bentuk dari rasa syukur kita, karena kita masih dikasih waktu untuk berdua. Ya udah, kita nikmatin, ya nggak Ay? Jadi memang kayak apa ya, jadi buat pacaran kalau kata emas ya. Jadi memang Allah kasih waktu kita untuk pacaran dulu berdua gitu. Nanti kita nggak ngerti kapan, yakin pokoknya kita itu yakin insya Allah nanti ada waktunya kita punya anak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya tahu-tahu itu rahasia Allah. Iya, pokoknya itu semua hanya Allah yang tahu. Kita tugasnya cuma ikhtiar. Kita udah mengupayakan, kita udah berusaha untuk mendekatkan diri, kita meminta. Jadi kalau misal hasilnya seperti apa ya kita terima, karena memang semuanya itu yang punya yang punya kuasa ya. Jadi memang semuanya yang punya kuasa itu kan Allah. Jadi yang penting kita berusaha, tetap semangat dan selalu bersyukur, intinya kayak gitu. Semoga dengan kita bersyukur Allah memberikan yang lebih. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah ya sayang, kayaknya udah terlalu panjang cerita Udah kita malam. dan ini sudah malam, kita udah Masih diusir-usir. banyak, masih rame. Jadi di sebelah sana udah ada polisi teman-teman. Jadi sekarang kita mau langsung pamit aja ya. Terima kasih yang udah menonton. Buat teman-teman pejuang garis 2, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.